Selamat datang bersama saya Chandra Sabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster fugitive kill yang ada di event Bounty Hunt ya. Tepatnya ada di sini. Nah, ini udah tak zoom, tak kelihatin untuk tempatnya ya buat kalian yang belum tahu. Nah, ini hari pertama Bang Bounty Hunt ya. Kalian udah dapat belum untuk monsternya? Nah, ini saya udah dapat monsternya ya. Tadi udah beli 10 kali dan masih lebih 1500 bounty coin ya. Nah, itu saya sudah beli di sini ya. Ini saya cepetin saja. Akan saya review dan saya pakai sekalian Red EY Roger. Nah, buat kalian yang belum tahu ini monsternya buat apa, ini dia spesialis support buff ya, buff, yaitu bisa memberikan efek hater, memberikan efek triple damage untuk semua rekan tim, dan ini masih bisa dipakai untuk bounty hunt kedepannya. Jadi kalau mau kalian rank up sampai level maksimal boleh, masih worth it sekali karena eranya masih baru juga ya, era viral sekarang berjalan itu. Nah, ini di hari pertama kalian sudah dapat kill berapa kali? Kalau saya baru 6 ya, baru 4 kali kill ya. Jadi 50 diamonds dikali 5 sama yang 1 diamonds itu dikalikan yang 1 diamond itu cuma 25 gem, soalnya baru League 1 waktu itu ya. Sekarang saya udah League 8 yang kedua. Nah, Red EY Roger, langsung saja ya kita drag place kemana? Tempatin di sini karena di sini tempatnya untuk monster-monster apa ya, bisa dibilang di sini itu tempatnya monster yang punya trade hater semuanya ya. Tak kumpulin di situ biar bisa dipakai lagi, biar nggak bingung nanti monsternya ini. Jadi saya pakai monster ini, elemennya ini kalahnya sama ini, saya pakai semua itu ya. Oh sebentar, untuk volumenya kurang besar ternyata. Nah, Red EY Roger, perlu kalian ketahui kalau untuk fugitive kill ya, ataupun monster untuk fugitive ya, yang harganya 7.500 dapat 10 token ancestral dan juga 100 cel ya, 100 cel. Nah, itu kalau support berarti nggak usah di rank up sampai level 130, itu nggak masalah. Kenapa? Skillnya itu yang penting, skillnya bisa dipakai, gitu aja sih. Cuman kalau mau kalian rank up sampai level R3 atau level 130, nanti kan ngebuka semuanya. Iya, ini nanti kan kebuka. Jadi itu juga useless ya, bisa dipakai juga. Nah, ini Red EY Roger ya. Bagus tidak? Bagus, karena kedepannya masih dipakai di event bounty juga. Skillnya yang terlalu overpower menurut saya ya. Sebentar, untuk yang tak pakai seperti ini, multiple enemies, ini diganti sama ini. Nah, gini aja. Ini sudah pasti nanti attacker kita udah bisa ya, mungkin dapat 1B ya. 1B sekali pukul ya. Kalau 3 kali pukul 3B. Boh, 3B dalam sekali serang. Itu sekali 1 stamina udah cukup buat ngalahin fugitif ya. Mantap lah ya. Nah, untuk Red EY Roger ini eranya viral, yaitu sekarang berjalan. Dan untuk era viral itu ya, era viral speednya itu antara 15.000 sampai 16.000. Jadi ini di atas 16.000 itu udah bagus. Kenapa? Karena kemarin yang era viral season 1 itu statnya sekitar 15.400an speednya. Jadi semakin baru era semakin tinggi speed, semakin tinggi juga penambahan darah, dan kekuatannya semakin tinggi juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk Red EY Roger memiliki elemen petir dan juga air ya. Nah, sebentar, saya pasang runnya pakai seadanya saja, nggak apa-apa. Ini berapa? 5.000 tambah 16.000, kurang ya. Berarti saya pakainya seperti ini saja. Sepertinya udah cukup. 7.000. 7.000. Bentar, kalau kayak gini speednya berapa? 23.000, dan attacker saya soalnya harus di atas attacker ya untuk speednya. Nah, udah di atasnya. Mending dipasang seadanya. Soalnya nanti kan kita ganti. Untuk yang level 3 ini ganti. Kalau level 3 bayarnya cuma gold, nggak bayar gems. Kalau level 4 ke atas itu bayar pakai gems ya. Nah, seperti itu. Karena speednya udah di atasnya attacker ya. Karena di event bounty hunt itu membutuhkan kekuatan saja. Yaitu yang dihitung adalah kerusakannya ya. Cuma kerusakannya saja. Tak kasih tim strength. Kenapa saya pasang tim strength, Bang? Kenapa? Ada yang tahu?
karena nanti bisa nambahin si charm constrictor ini. Saya pakai ini, kalau nggak pakai ini pakainya copok ya. Ini ya, ini belum tak pasang, habis tak copot tadi, soalnya level 10 nya saya cuma punya 2 sekarang, udah kepakai semuanya ya. Ini nanti tak pasang di sini. Nanti gini, untuk elemennya, elemen fugitif, kalau elemennya kegelapan saya pakainya copok ya, copok, karena dia punya dark hater ya. Kalau selain elemen kegelapan saya pakai charm constrictor. Kenapa? Karena fugitif season 2 nya ini masih bisa aktif, jadi masih bisa dipakai untuk hater yang kedua ini ya. Untuk yang hater ketiga ini bagus, apalagi punya magic weakness, itu masih sangat-sangat worth it ya. Nah, siapa namanya tadi? Gimana tadi? Oh ya, satu kandang sama dia ternyata. Nah, ini tim saya ya. Bentar saya siapin dulu di sini. Nanti kalau ada fugitif in the area, biar saya langsung bisa emprut ya. Saya langsung kill. Wih, mantap lah nanti. Ion, nah dia penggantinya Ion ya. Ya memang belum bisa dikatain pengganti sih, cuman ya untuk sekarang diganti itu dulu. Kenapa ya? Lebih useless ini ya, lebih bagus dipakai ini daripada Ion kalau bounty-an sekarang ya. Nah, ini untuk teammate saya seperti ini ya. Ini kenapa saya pasang gini ya, karena memang bentar, saya punya tim strength level 7 ke atas gak ya? Bentar ya. Habis ini kita review ya, sambil nunggu fugitifnya muncul ya. Tim strength saya level berapa? Tim strength cuma ada level 6. Ya udah nggak apa-apa, pakai itu aja apa ya, level 6 ya. Tadi siapa? Albinasa. Kalau kalian nggak punya Albinasa bisa diganti sama Satirus, jadi 2 monster itu ya. Nah, kalau level 3 kan dipindah itu nggak bayar ya, cuma bayar pakai gold, karena gold gampang nyarinya ya. 7000 speednya udah segini aja. Ini sama kayak tadi, karena ya memang udah di atasnya speednya. Butuhnya itu attackernya jalan paling terakhir ya, support 2 biji itu biar memberikan efek-efek dulu, entah hater atau triple damage ya. Ini sekarang saya review untuk Red Air Roger. Aduh, pencet lagi untuk anu ya, Treasure Cafe. Kok Treasure Cafe apa ini? Nah, masih 19 menit untuk pengisian stamina saya. Ini udah pasti ya, udah pasti sih, bisa lah kalau ngekill, gampang lah kalau ada itu ya. Apalagi attacker kita udah level 130 ke atas, sudah kebuka semuanya ya. Jadi untuk tim saya nanti itu Red Air Roger ini bagus sekali. Kenapa ya? Untuk yang pertama, dia memiliki trait. Untuk R0 ya, dia memiliki trait kebal dari tortur, itu sangat bagus. Untuk yang belum tahu kebal dari tortur, dia akan kebal dari efek seperti ya, Burn, Ignite, Poison, Bleeding, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, Shock, Nanovarius, Curse, dan juga Repetant Shock. Contohnya seperti itu ya. Ini masih termasuk trait terbaik di era sekarang ya. Daripada kebal dari kontrol, lebih baik kebal dari tortur. Seperti itu, buat kalian yang bingung. Nah, fugitif hater season 3 ini area, jadi dia memberikan kerusakan 3 kali lipat untuk attacker kita nanti ya. Nah, ini alias mendapatkan 3 kali kerusakan saat dipakai di fugitif area season ini. Jadi kalau kalian pakai ini sekarang, itu menambahkan 3 kali lipat. Kalau kalian pakai besoknya ya, di event bounty besoknya, bulan besoknya, kalau area fugitifnya ini belum hilang, berarti ini masih dipakai. Kalau ini sudah hilang, itu baru nggak bisa dipakai ya, seperti itu. Mohon maaf, kalian harus paham, karena fugitif seperti ini, fugitif hater ini bisa hilang ya. Contohnya siapa? Detecticon. Ini Detecticon dulu punya fugitif hater ya, season berapa saya lupa ya itu. Nah, itu hilang karena memang udah nggak bisa dipakai. Itu memang nggak permanen ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau masih keluar seperti Charm Constrictor ini padahal season 2 ya, dan sekarang season 3 apa 4? 3 ya, itu masih bisa dipakai karena masih muncul ya. Nah, dari sini mendapatkan 3 kali lipat, dari sini 3 kali lipat penambahan, dan dari sini 1,5. Jadi untuk attacker saya sendiri ini sudah bisa mendapatkan berapa? 7,5. 1,5 7,5 penambahan kerusakan.
belum lagi nanti dapat dari EY Roger ya. EY Roger ini memberikan efek fugitif season 3, yaitu mendapatkan 3 kali lipat. 7,5 ditambah 3 berarti 10,5 ya. Belum lagi dari skill-skillnya ya. Kita bahas untuk trade-nya dulu. Ini sudah dan ini sudah. Jadi untuk fugitif hater season 3 ini untuk R0 ya. Jadi nggak perlu kalian rank up, nggak apa-apa. Yang penting speednya di atasnya attacker, bisa ditambal pakai rune ya. Kalau kalian bisa level 130-in nggak apa-apa, hanya saja nanti ngebuang gems ya. Kenapa saya bilang ngebuang gems? Ya karena harus dicepetin ya di rank up-nya. Masa nggak dicepetin 1 hari? Ya mending dicepetin ya, seperti itu. Karena kepake sekarang lagi eventnya ya, seperti itu. Kalau untuk skill ya, skill ini bagus nggak? Bagus sekali. Nah, evolving trait yang ketiga, dia memiliki super attunet area. Contohnya ini ketika teammates kita ya dipukul dengan elemen weak ataupun lemah. Contohnya si Red EY Roger memiliki elemen petir ataupun air. Kalau dia dipukul dengan elemen yang sama, entah petir atau air, maka keterangannya akan weak ataupun lemah ya. Jadi kerusakannya dikalikan 0,5, jadi lebih sedikit, turun 50%. Nah, itu waktu dia dipukul dengan elemen yang sama, maka satu tim ya, pokoknya salah satu yang elemennya weak itu diberikan pengecasan ulang sebesar 50 stamina. Contoh lagi ya, saya bawa Red EY Roger dan juga attackernya Charm Constrictor ya. Charm Constrictor mendapatkan elemen magic dan fire. Kalau Charm Constrictor dipukul musuh dengan elemen yang sama seperti Charm Constrictor, maka Charm Constrictor mendapatkan stamina kembali pengecasan ulang 50 sebesar 50 ya. Itu untuk apa tadi namanya? Super attunet ya. Jadi contohnya seperti itu. Dia akan ngecas ulang stamina sebesar 50 kalau dipukul dengan elemen weakness ataupun elemen yang sama. Itu untuk semua rekan tim ya. Kalau tiga-tiganya dipukul musuh dengan elemen yang sama, ya berarti semuanya ngecas 50 stamina semua monsternya ya, seperti itu. Kalau untuk SC area random ini untuk level 130, kalau super attunet untuk R1 level 110 sampai dengan level 126 ya, seperti itu. Kalau di rank up lagi nanti jadi level 130 ya, R3 bilangnya. R3 sampai level max ya, SC area random. Untuk yang belum tahu ini ya, dia waktu di awal giliran karena dia support ya, udah sering sekali karena support itu seringnya jalannya paling awal. Setelah itu baru di attacker dan tanker. Hanya saja kalau di bounty-an nggak pakai tanker karena memang yang dihitung adalah kerusakannya ya, bukan menang ya, kerusakannya. Kalau bisa ngekill alhamdulillah ya, seperti itu. SC area random. Waktu di awal giliran dia memberikan acak hater acak ya, entah itu elemen hater ataupun trait hater. Jadi contoh, jika monster fugitifnya memberikan hater memiliki elemen petir dan Red EY Roger memberikan petir hater untuk attackernya, jadi nanti attackernya mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat. Jadi itu acak ya, untuk ini acak. Nah, contoh lagi, jika monster musuh ataupun monster fugitif memiliki trait seperti anticipation. Nah, dan juga Red EY Roger kebetulan memberikan anticipation hater ke attacker kita, dan attacker kita akan mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang langsung ke skill ya. Jadi ini bagus semuanya untuk traitnya. Nah, ini karena untuk area semuanya ya, untuk semua rekan tim. Dia itu support yang ngebuff, yang sangat-sangat mantap sekali ya. Bentar saya minum, sampai capek saya nerangin ini, soalnya bagus bang, deg-degan saya, mantap sekali. Kenapa belum ketemu ya itu si anunya, fugitifnya itu sekali geprek itu seharusnya sama cam saya kalau bawa Red EY Roger ya. Skill 1 triple tonic, bagus ya namanya, triple tonic elemen petir. Dia memberikan penambahan kerusakan untuk satu rekan tim, bukan satu rekan tim, untuk semua rekan tim ya. Memberikan penambahan kerusakan untuk semua rekan tim sebesar 3 kali lipat. Semua yang paling OP.
Ini support yang sangat-sangat broken menurut saya. Tidak hanya bisa dipakai di bounty hunt, event bounty hunt, tapi bisa juga dipakai di event lain, entah Colosseum ataupun entah Denguan Cavern of Assassin, itu masih kepake ya. Jadi mau kalian rank up ini sangat-sangat worth it ya. Skillnya itu sangat-sangat overpower ya. Ini Colosseum masih bisa dipakai. Contoh, semua rekan tim diberikan efek triple damage. Nah, sebelumnya tak kasih tahu untuk urutannya karena ada 4 urutan. Yang pertama, SC boss damage. SC, ada SC ya. Kalian harus ingat-ingat. SC seperti apa, Bang? Seperti punya Hunterlin. Ya. SC boss damage, dia memberikan penambahan kerusakan sebesar 25% ataupun 0,25. Contohnya, attacker kita memberikan kerusakan 1M. Jika diberikan SC boss damage, maka memberikan kerusakan 1M 250k ya, seperti itu. Nah, untuk urutan kedua ada boss damage, yaitu 50% ataupun 0,5 ya. Itu. Jadi kalau attacker kita memberikan kerusakan 1M, maka yang masuk ke musuh adalah 1,5M ya, 1,5M ya, besar sekali. Belum lagi ada di atasnya urutan yang ketiga, yaitu double damage, 2 kali lipat kerusakan penambahan. Contoh, Charm Constrictor saya, attacker saya memberikan kerusakan 10M, maka dikali 2 yaitu 20M. Dan yang paling tinggi adalah urutan triple damage. Contohnya seperti ini, dan ini untuk semua rekan tim. Bagusnya itu seringnya kita punya support ya. Untuk yang triple damage itu pasti seringnya untuk satu musuh saja, satu rekan tim saja, seperti Satyrus, Albinasa, Hunterlin ya, seperti itu. Itu untuk satu rekan tim saja. Nah, iya kalau pas ngasihnya ke attacker, soalnya kan di bounty hunt auto ya, bukan manual, nggak bisa dipencet, dia otomatis main sendiri. Kita cuma fight kayak gitu aja ya. Nah, ini untuk semua rekan tim, jadi nggak perlu gelisah nanti nggak pas ngasihnya, dikasih ke monster lain, nggak dikasih ke attackernya ya. Ini udah pasti pas ya, karena untuk satu rekan tim, dan rekan timnya itu untuk satu giliran saja, untuk triple damage-nya satu giliran saja ya. Jadi ini urutan keempat, yaitu paling besar, urutan dewa ya, 3 kali lipat. Contoh, Charm Constrictor saya memberikan kerusakan 400M. Tadi saya tanpa Red Eye Roger, yaitu saya bawa Albinasa, terus Ion V2 dan juga Charm Constrictor. Semuanya level 132. Ya, untuk rune-nya ya seadanya ya, seperti itu. Itu saya memberikan kerusakan 417M. Ya, contoh dibulatkan saja. Contohnya memberikan kerusakan 400M untuk fugitifnya, 400M. Dan sudah diberikan efek triple damage. Jadi 400M dikali 3 1200, atau bisa dibilang 1B 200M sekali pukul. Kalau 3 kali pukul ya tinggal dikalikan, karena 3 ronde ya. Untuk event bounty hunt itu 3 ronde ya, dan itu auto. Bagusnya itu. Bagus sekali. Kalau untuk skill 1, kalau saya dibilang angka 1 sampai angka 10, ini angka 11 malah. Karena untuk semua rekan tim ya. Ini kalian lihat, jarang sekali punya triple damage untuk semua rekan tim, itu jarang sekali. Hampir saya nggak pernah lihat. Dan baru ini ya pernah lihat, itu adanya di ultimate ya, di special skill. Hanya saja kalau monster M, special skillnya kan nggak selalu nyala, nggak kayak Ancestor, dia bisa diaktifkan ya. Nah, ini bagus sekali skill 1 ini, broken lah pokoknya. Ini monster broken sekali, rusak parah ya. Skill kedua, Hot Sauce Shot, dia memberikan efek boss damage untuk semua rekan tim. Boss damage ini urutan kedua yang tadi tak jelasin, damage boss ya, boss damage selama 3 giliran ya. Itu penambahannya berapa? 50%. Contoh, Charm saya memberikan kerusakan 400M, maka dikalikan 0,5, jadinya berapa? 600M. Setengahnya 400 yaitu 200. 400 ditambah 200, 600. Hitungannya seperti itu ya. Dan overpowernya ya, damage boss, SC boss damage, triple damage, double damage, itu semuanya bisa digabung, bisa ditumpuk. Overpowernya itu bukan satu kali saja ya, karena kita di bounty hunt bawanya 2 support 1 attacker buat maksimalin attackernya itu ya. Itu yang paling bagus ya. Nah, ini untuk semua rekan tim. Untuk skill ketiga, dia memberikan efek double damage untuk semua rekan tim
double damage, ingat double damage, dan random element hater. Random element hater ya. Nah, jadi untuk yang belum tahu, double damage ini urutan ketiga tadi, 2 kali lipat. Contoh lagi, cam saya diberikan damage boss dan juga diberikan double damage dan juga triple damage. Itu kan bisa ditumpuk semuanya. Ya, hanya saja ini double damage-nya cuma 1 giliran. Di monster lain ada yang 3 giliran. Kalau nggak percaya tak liatin ini. Ya, damage boss 3 giliran. Terus double damage 1 giliran, triple damage 1 giliran. Ini cuma 1 kali giliran itu. Albinasa berapa giliran? Triple damage 1. Nah, ini damage boss 3 giliran, double damage 1 giliran lagi. Satirus, coba. Ini untuk event bounty ya. Nah, cuma 1 giliran doang semuanya si lontong itu. Mana lagi punya saya yang nambahin damage? Cuma 1 giliran bang. Lontong memang ya. Guys, pokoknya bisa ditambah kayak gitu ya. Kita kan bawa 2 support ya, 2 support. Jadi kalau semisal salah satunya memberikan triple damage dan salah satunya memberikan double damage, itu sudah pasti mantap sekali. Mantap sekali ya. Red Air Roger ini mantap. Sebentar, saya lihat dulu untuk ini. Kalau udah muncul nanti langsung saya sikat ya. Ini nanti malam live ya. Buat kalian yang mau join live silahkan. Saya setiap hari live habis maghrib ya. Habis maghrib. Setelah itu sampai jam 10 malam. Kalau saya belum ngantuk ya sampai jam 11. Kalau ngantuk jam 9 ya sudah selesai jam 9 ya. Red Air Roger sekarang skill kedua. Skill kedua sudah, ketiga sekarang. Tadi double damage ya. Double damage. Kalau cam saya mendapatkan double damage tanpa ditumpuk lain ya, pure double damage doang. Cam saya memberikan kerusakan 1B, maka dikalikan 2B. Seperti itu ya. Nah, untuk skill keempat. Nah, ini yang paling worth it sekarang. Kenapa? Karena fugitifnya di Bounty Hunt memiliki trait yaitu Demons atau Super Demons, dimana fungsinya itu Demons dan Super Demons ya. Demons memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset dan kebal dari burn dan ignite. Kalau Super Demons dia memiliki 50% peluang waktu dipukul musuh bisa meleset dan kebal dari burn dan ignite. Kalau kita pakai Red Air Roger dan diberikan ke attacker kita, saya bawa Charm Constrictor ya. Ya ini pas dengan traitnya fugitif, kan sekarang traitnya fugitif udah pasti ada ini ya, karena tadi udah tak lihat ya. Nah, ini itu nanti Charm Constrictor mendapatkan kerusakan tambahan ya. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Contoh Charm Constrictor memberikan kerusakan 1B ya, dikalikan saja jadi 3B sekali serang ya. Bagus sekali. Kalau ditanya ini bagus sekali. Dan bagusnya lagi kenapa sakit ya. Contoh, Charm Constrictor saya tadi kan udah di sini berapa kali lipat? 7,5 ya. Ini 3 kali lipat, 3 kali lipat dan 1,5, 7,5 kali lipat. Belum lagi nanti kalau elemen musuhnya lemah terhadap elemen Charm Constrictor mendapatkan 2,5. Dan kalau semuanya lemah terhadap elemen Charm Constrictor itu mendapatkan 5 kali lipat. Terus dapatnya dari Red Air Roger itu dari fugitive haternya 3 kali lipat lagi. Belum triple damage yang digabungin sama double damage sama support yang lain ya, itu bisa digabung. Kalau kalian totalkan itu penambahan kerusakannya 10 kali lipat lebih sampai berapa ya? 18 kali lipatan sampai 15 kali lipatan. Coba kalau monster kalian membelikan 400M sekali pukul ya, sekali ronde, bukan 3 ronde, sekali pukul 400M. Coba kalau semuanya pas untuk haternya dan juga penambahan darahnya, penambahan kerusakannya dikalikan 15. 400M dikali 15, sedih lihatnya, menangis itu. Sekali pukul hilang, darah full fugitif, Leagui 8 dipukul hilang langsung. Ya, seperti itu. Kalau untuk special skill, Bang, dia menghilangkan efek positif untuk semua musuh, ya, efek positif. Contoh, jika musuhnya memiliki seperti evasion, tidak bisa dipukul, tidak bisa diberikan efek tortur, tidak bisa diberikan efek kontrol, tidak bisa diberikan efek debuff, kan repot. Ataupun monster musuh punya skill space time, nggak bisa dipukul, hanya bisa diberikan efek tortur, hanya bisa diberikan efek kontrol, hanya bisa diberikan efek debuff, kerusakan yang masuk nggak ada, kan repot.
Jadi dihilangin dulu sama Red Eye Roger kalau spesial skillnya menyala ya. Dihilangin dulu. Setelah itu trait semua musuh dihilangkan selama 3 giliran. Jadi kalau kalian pakai di Denguons ataupun di Cavern of Ascension ataupun dipakai di Push Trophy ya. Kalau spesial skillnya nyala, ini trait semua monster musuh dimatikan selama 3 giliran. 3 giliran. Ya. Setelah dimatikan 3 giliran, dia memberikan efek Mega Stun, yaitu Mega Stun adalah monster musuh akan kalah selama 2 giliran. Jadi monster musuh tidak ambil giliran selama 2 kali. Ya, itu. Nah, untuk damage kerusakannya dia bertipe moderate. Elemennya petir. Moderate itu urutan kerusakan kedua, ada 5. Enggak tak sebutin ya. Lalu paling kecil moderate urutan kedua seperti ini. Yang ketiga adalah heavy, itu sedang. Yang keempat adalah masif, itu besar. Di atasnya lagi masih ada insan, itu urutan dewa lagi. Sekali pukul bisa langsung melayang ya, kalau punya damage insan ya. Nah, hanya saja kalau punya damage seperti itu ya seringnya attacker ya. Untuk siapa ini namanya? Siapa ini namanya? Lupa saya. Siapa bang? Pakai ini saja. Aduh, gold saya habis tadi, tak pakai buat bersih-bersih rune ya. Lupa saya. Bentar. Mana tadi? Tak pakai seadanya buat reliknya karena untuk bounty-an tidak terlalu berpengaruh ya. Ini apa? When the turn start, jika darahnya di bawah 5% memberikan penyembuhan darah. Jika di awal game metal damage, jika di awal game battle memberikan kerusakan tambahan untuk semua musuh dan memberikan efek random debuff. Jika start dimulai, semua rekan tim Restoration Faction maksimum stamina. Oh, memberikan penambahan stamina enggak. Apa ini? Love's Amulet. Jika turn sudah selesai, jika musuhnya terkena damage radiasi, memberikan damage tambahan bertipe elemen magic dan memberikan efek possession. Setelah memberikan kerusakan dengan skill, jika darahnya di bawah 50% menghilangkan stamina. Jika setelah memberikan kerusakan staminanya di bawah 50 memberikan kerusakan tambahan ataupun memberikan tambahan apa itu entahlah. Kita pakai ini aja ya. Nah, itu yang tak pakai untuk reliknya. Kalian bisa lihat Antlerian Amulet dan juga Flamera Essence. Ini buat apa? Kalau Red Eye Roger mati, dia bisa hidup kembali dengan total HP ini, darah 12.000. Ya itu. Ya, untuk reliknya seperti ini. Kalau untuk bounty-an karena harus di atas attackernya ya. Ini tak pasin untuk attacker saya level 132 seperti ini. Kalau untuk Denguons ban buat besok, buat Cavern of Ascension setiap hari, boleh nggak? Boleh, masih bagus karena memiliki triple damage untuk semua rekan tim ya. Untuk rune-nya kalau dipakai Denguons Cavern of Ascension setiap hari ya, bisa tak sarankan memakai 3 biji penambahan apa ya? Penambahan speed seperti ini ya. Untuk levelnya terserah, kalau bisa di atas level 10 ataupun level 10 itu yang paling pas. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya, itu menurut saya. Nah, ini contohnya saja, levelnya jangan ditiru ya, levelnya rendah. Nah, kalau di mutate pakai yang ini ya. Kalau di mutate pakai ini 3 biji sudah mantap. 3 biji. Kalau nggak pakai ini, bisa pakai ini 3 biji. Bisa juga pakai ini 2 biji. Yang satunya pakai Team Strength seperti ini ya. Seperti ini. 1 biji. Kan ada 3 slot ya. Nah, itu untuk si siapa? Red Eye Roger ya. Kita coba di mana? Di Denguons saja ya, karena ini fugitifnya belum nyala, belum keluar. Kalau keluar ya tak coba di sini. Nanti tak upload juga. Untuk saya sudah ngekill 6 kali itu tadi tak rekam semuanya ya. Bentar. Udah full stamina saya. Kesini. Paling banyak kesini, agak ke bawah ya. Di sini sih. Nah, ini. Tuh, gak pas. Udah biarin 4.
ya. Nanti kalau ada fugitif in the area baru saya cari, ataupun saya nunggu keluar biar dicari orang, nggak apa-apa, gemnya diambil orang, saya yang ngekill, lebihnya seperti itu kalau belum mati ya. Mantap itu, kita tukang begal ya. Langsung saja kita coba di Dengwons Red Eye Roger. Asli mantap Pak, ini asli. Kita lihat untuk animasinya ya, bagus tidak. Nah, Tony di Turki itu tadi requestan ya. Siapa yang request ya silahkan dilihat ya. Semoga penjelasan saya nggak belibet. Nah ini, saya recharge dulu agar sampai Red Eye Roger speednya masih tinggi karena eranya masih baru, yaitu viral. Nah, skill 1, skill 2, skill 3, skill keempat. Nah, ini langsung saja ya. Nah, ini kalian lihat, ini kan punya enggak sih, kirain umbrella. Triple damage untuk semua rekan tim. Nah, untuk animasinya seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat semua rekan timnya. OP enggak? OP. Buat kalian yang mau join live silahkan, saya setiap hari live habis maghrib sampai jam 10 kurang lebihnya ya. Yang mau request ataupun memberikan kritik dan saran silahkan kalian ketik di komentar, ataupun bermain di Treasure Cafe, summon juga boleh. Karena seminggu lagi akan ada ancestor baru dan itu saya akan kejar juga. Karena saya usahakan setiap ada ancestor baru, setiap kali saya akan summon dan punya monsternya. Kecuali di awal era, bukan awal season, awal era ya. Nah, itu. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya pamit undur diri gini aja untuk siapa namanya Red Eye Roger. Nanti saya upload juga untuk ngekillnya. Saya juga udah ngekill 6 kali, cuman belum ada yang pakai Red Eye Roger karena baru tak hits ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.